Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Taib ayul ikhwah azani Allah iyakum. Kita istamir dasana. Kita lanjutkan kajian kita tentang pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita masih memasuki pembahasan tentang adab-adab ya, yaitu babu fi adabil qada'il hajati. Bab yang membahas tentang adab-adab dalam membuang buang hajah atau BAB maupun kencing. Kita sampai penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, masih awal-awal dari pembahasan adab-adab buang hajah ini. Bentar. Yaitu wala yadkhulu, ya sampai situ kan? Wala yadkhulu maudi al-khala'i bi syai'in. Maka tidak boleh di antara adabnya apa? Masuk di tempat khala'. Khala' itu kemarin udah Anda sebutkan. Makna khala' artinya itu sepi ya, sunyi. Maksudnya apa? Jauh dari penglihatan manusia. Ya, jauh dari penglihatan manusia. Yaitu tidak boleh fihi bisyai'in fihi dzikrullahi azza wa jalla, yaitu membawa sesuatu yang terdapat dzikir ataupun lafzul jalalah, tulisan lafzul jalalah ya, au fihi Qur'anun, atau membawa Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an atau dengan lisan. Ya, ini larangan masuk di dalamnya tulisan maupun lisan ya. Ini dilarang. Kemudian fa in khafa ala ma ma'hu mimma fihi dzikrullah. Namun kalau ia khawatir sesuatu miliknya yang mengandung zikir kepada Allah itu hilang, jazalahu ad-dukhulu bihi. Misalkan bawa Al-Qur'an. Al-Qur'annya mahal, bagus. Atau mungkin ada tanda-tandanya untuk hafalan. Khawatir nanti kalau ditaruh di luar itu hilang karena sangat penting. Biasanya kan kalau penghafalan Al-Qur'an itu nggak pindah-pindah ya. Di antaranya cara-cara agar hafalannya itu kuat, itu jangan gonta-ganti mushaf ya. Apalagi kalau ada tanda, oh yang biasa saya salah ini, biasa salah ini. Nah itu, maka beliau membolehkan untuk membawa masuk wa yughatihi, tapi jangan harus ditutup, jangan dalam keadaan terbuka mushafnya. Kan ada mushaf ditutup. Kalau bisa taruh di dalam tas. Kalau bawa tas, maka taruh dalam tas ya, yughatihi itu ditutup ya. Kemudian wala yambaghi, dan tidak boleh wala yambaghi lahu an yatakallama hala qada'il hajah. Adab yang lain apa? Tidak sepantasnya dia berbicara ketika buang hajah sambil ngobrol. Ya, kencing ngobrol. Ya, BAB ngobrol nggak boleh. Kecuali kita BAB
kemudian ada pertanyaan dari orang luar WC, dan itu urgent, dia butuh segera, maka boleh menjawab seperlunya. Apalagi sampai nyanyi-nyanyi nggak boleh. Apalagi baca Al-Quran lebih tidak boleh lagi, ya. Jadi nggak boleh berbicara ketika buang hajat. Boleh nggak mendengarkan? Mendengarkan boleh, misalkan mendengarkan bacaan Al-Quran boleh, tapi taruh di luar, murotal, suara murotal, atau ada orang yang baca Al-Quran kita menyimak, itu boleh. Karena para ulama hadis terdahulu itu biasanya ketika buang hajat itu dimanfaatkan untuk menyimak. Jadi yang di luar itu bacakan hadis, dia yang menyimak. Itu boleh. Asal bukan dia yang membaca ya. Ini boleh kan. Faqad warada fil hadisi anallaha yumkitu ala dalika. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang yang melakukan perkara-perkara tersebut. Ya. Bawa mushaf, bawa lafzul jalalah, atau mungkin dengan lisan, itu nggak boleh. Allah murka, Allah benci terhadap orang yang melakukan hal yang demikian itu. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, dalam kitab Taharah, dan juga Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Wa yahrumu alaihi qiraatul Quran, dan haram hukumnya membaca Al-Quran di dalam WC atau ataupun kamar mandi. Kemudian yang selanjutnya, wala yajusu, ada mana tadi? Fa idza faragha min qada'il haja, apabila ya selesai, faragha itu selesai ya, buang hajat, fa inna yunadziful makhraja bil istinja'i bil ma'i awil istimari bil ahjari. Kalau selesai buang hajat, maka hendaknya dia membersihkan di tempat keluar kotoran ataupun air kencing. Yaitu dengan apa? Dengan istinja. Istinja pakai air, dibersihkan pakai air. Itu yang paling afdol. Itu yang paling utama, alat untuk membersihkan. Ya. Ataupun dengan istijmar. Istijmar membersihkan dengan batu. Ahjar itu batu. Berapa kali? 3 kali. Apakah cukup 3 kali? Tergantung kondisi. Kalau memang masih ada kencingnya, masih menetes, atau kotoran masih menetes, maka ditambahkan bilangan ganjil. Sunnahnya bilangan ganjil. Ya. Au ma yaqumu maqamahu, atau dengan sesuatu yang menggantikan ya selain batu. Makom itu tempat berdiri ya, menggantikan tempat berdirinya, menggantikan kedudukannya. Nah, itu maksudnya apa? Ya, menggantikan batu bisa dengan tisu, atau dengan daun, ya, atau dengan kayu, ya. Yang nggak boleh dengan benda yang najis, benda yang najis, atau dengan tulang, karena tulang makanan saudara kita, makanan jin yang disembelih dengan mengucapkan basmalah. Itu ya, dengan apa saja, yang penting bisa benda suci selain tulang. Ya, kotoran apa benda najis nggak boleh. Wa in jama'a bainahuma, jika dia membersihkan dengan menjamak, wa huwa fa huwa afdalu, maka itu yang paling utama. Apa maksudnya? Antum pakai batu dulu, baru dengan air. Itu lebih afdal, itu yang paling utama. Fa inik tasoro ala ahadihima, jika mencukupkan dengan cara
salah satu di antara keduanya, kafa, maka itu sudah cukup. Misalkan ada air, pakai air. Ada batu, pakai batu. Boleh milih. Misalkan ada air dan ada tisu, boleh nggak milih? Boleh milih. Boleh. Air dua-duanya boleh. Tapi kalau saya pribadi, terutama BAB, nggak pakai air nggak enak. Kayak ada lengket-lengket ya. Jadi lebih utama kalau misalkan ada batu sama air, yang paling afdol dua-duanya. Yang kedua, yang paling utama air. Baru yang terakhir pakai batu. Itu urutannya ya. Wal istismaru yakunu bil ahjari. Sedangkan membersihkan ya kotoran ataupun kencing ya itu dengan, kalau istismar itu dengan batu. Istismar itu membersihkan ya dengan batu. Auma yaqumu maqamahu, atau dengan sesuatu yang menggantikan seperti batu, yang menggantikan kedudukannya dari batu tersebut. Minal waroki, ya seperti apa? Warok apa warok? Warok itu bisa daun atau kertas, tisu. Ya wal kharaki al warokil khusni, ya daun. Sepertinya khusni itu kasar ya, daun yang kasar. Apa tanya? Wal kharaki wa nahwiha, atau kain, hirqah, ya kain. Wal harki, ya kainnya. Wa nahwiha, atau yang semisalnya. Kain, tisu, apa itu? Mindil, apa? Sapu tangan, mindil, ya. Atau yang semisalnya. Mimma yunakil makhraja wa yunassifuhu. Sesuatu yang bisa membersihkan tempat kotoran, tempat buang hajat tadi, kemaluan maupun dubur. Wa istari itu salatu mashatin. Wa istari itu salatu mashatin mankiyatin. Maka disyaratkan apa? Membersihkan itu 3 kali. Ya, dalam keadaan bersih, mankiyatan, ya. Enak dibaca mankiyatan. Sebanyak 3 kali. Dalam keadaan bersih, mankiyah itu bersih. Fa'aktharu idza arada ziyada, maka boleh lebih dari 3 kali. Kalau memang diperkirakan nggak bersih, maka hendaknya ditambahkan. Ya, maka dibersihkan itu hendaknya ditambahkan. Wala yajusul istimaru bil idhami, maka tidak boleh istismar itu dengan idham. Idham itu tulang. Waraji'id dawabi, dan juga kotoran hewan. Au rawthiha, yaitu kotoran tai. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha andalika, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal yang demikian itu, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Wa alaihi an yuzila atharal khariji wa yunassifuhu. Maka dia wajib menghilangkan bekas tempat keluarnya kotoran. Li alla yabqa syai'un minan najasati ala jasadihi, agar apa? Tidak tersisa sedikit pun benda najis yang nempel pada badannya. Wali alla tantakilun najasatu ila makanin akhar min jasadihi aw thiyabihi, agar apa? Najis itu tidak berpindah ke tempat yang lain, ke badan yang lain atau ke bajunya. Baik itu kotoran maupun kencing, jangan sampai kena badan kita sama pakaian kita, karena nanti di antara syarat sahnya bersuci, ya, yaitu apa? Harus suci.
baik badan maupun pakaian. Maka hendaknya kita jaga. Ya Allah alam bisawab, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mati sudah.